Oke guys, jadi setelah kita pasang tadi di bagian part pertama, kita akan pasang di casing baru ini. Jadi buat kalian yang pasang rakit CPU yang sudah beli baru semua, dan ini adalah casing baru yang sudah kita beli lengkap sama power supply. Tapi ada juga casing baru ya, tidak ada power supply. Jadi yang kita pasang dulu yang ada power supply-nya ini dulu yang sudah kita pesan. Jadi seperti biasa nanti ada kabel-kabel USB, kabel audio di casingnya. Jadi kalau kita memakai USB di depan casing seperti biasa, mungkin teman-teman udah ngerti. Inilah kabel-kabelnya nanti sudah kita pasang ya, tombol on CPU, tombol matikannya. Nanti kita akan menemukan seperti ini, power LED, HDD LED. Ini adalah komponen-komponen yang sering kita gunakan seperti ini, audio, USB ya. Jadi kita pasang dulu kuningannya. Kuningan motherboard ini adalah tempat mur motherboard yang mau kita pasang yang baru nanti, supaya motherboardnya bisa duduk dan rapi dan kita mur. Jadi ini ada 6 lubang atau 6 kuningan yang sudah kita beli. Ini satu set sama casingnya. Jadi kawan-kawan ada juga yang masang cuma 4 mur kuningan juga, tapi kita sarankan pakai 6 aja ya. Ini hanya untuk mempercepat video kita. Ini ada 4 kuningan, kita pasang dulu tempat mur motherboardnya. Bisa pakai obeng, bisa alat-alat yang mendukung untuk memutar kuningan tempat mur ini. Oke, kita pasang dulu motherboardnya. Oke, kita pasang dulu motherboardnya sama tutup casing belakang seperti ini. Dipastikan dipasang ya, supaya mencegah kotoran-kotoran ataupun hewan-hewan masuk ke dalam motherboard kita. Oke, jadi kita pasang dulu tutup motherboard belakang seperti ini. Setelah sudah terpasang, nanti kita akan pasang motherboard. Nah, setelah sudah terpasang, kita cocokkan dengan lubang mur pada motherboard yang kuningan tadi. Pastikan tutup belakang juga sudah terpasang dengan rapi. Karena kenapa? Biasakan rapi itu bekerja, karena bekerjalah dengan rapi, seperti pantun ya. Oke, setelah sudah Anda setel kanan, setel kiri ya, setel depan, setel belakang, udah rapi, udah kokoh, baru kita pasang mur ya, dengan pelan-pelan, tidak buru-buru, supaya pengerjanya tidak hancur. Oke, kita pasang dulu di lubang mana yang dulu kita pasang, terserah. Yang penting semua mur masuk dengan baik. Oke teman-teman, biasanya murnya itu ada bawaan casing barunya, nggak usah beli lagi mur-mur motherboard apalah gitu. Jadi kalau kita beli baru itu semua sudah dikasih satu set, tinggal kita pasang aja dengan rapi, dengan cepat, tepat, dan oke. Setelah pemasangan itu nanti semua sudah selesai, barulah kita pasang kabel power supply, kabel audio, kabel hard disk. Jadi gampang banget. Jadi buat kalian nggak usah panik, tetap ikuti video ini dan jangan skip. Oke? Dan pastikan sekali lagi, pastikan mur sudah terpasang dengan pas, supaya motherboardmu tidak goyang-goyang ataupun jatuh. Karena kalau tidak dimur dengan kuat, bisa jadi nanti motherboardmu goyang ataupun ya mencegah lah. Kita pasang dulu kabel power supply ya. Berapa pin ada juga ini pinnya, sorry saya nggak hitung, tapi dengan skema motherboard yang pas ya. Pastikan sudah pas terpasang dengan bentuk power supply dan sudah disediakan di motherboard, tinggal pasang saja, tidak usah repot. Yang satu lagi juga ada 4 pin ya, 4 pin sorry. Jadi yang 4 pin ini juga kita pasang di motherboard, samakan juga dengan lubangnya. Jangan salah masuk lubangnya, nggak bisa masuk guys. Oke, setelah sudah terpasang dengan rapi, nanti teman-teman bisa juga rapikan kabelnya pakai alat untuk mendukung, untuk merapikan bisa sesuatu yang bisa mendukung lah. Udah tau lah teman-teman ya. Oke, ini ada USB audio, kabel audio. Ini bisa juga kita gunakan di depan casing CPU. Ini skema audio teman-teman. Jadi teman-teman lihat skema audio itu di motherboard itu. Oke, seperti ini skema USB. Jadi ada tulisan di kabel itu USB. Cari skema USB di motherboardnya. Pastikan sesuai dengan lubangnya teman-teman. Jangan asal-asalan. Oke,
Jadi di bagian terakhir ini agak sulit. Ini adalah power LED, power SW, power reset. Ini skema F panel. Jadi kalau teman-teman di motherboard itu ada tulisan F panel, sesuaikan dengan gambar tersebut ya. Karena kan ada tulisan seperti tadi, seperti tulisan di kabel-kabel tadi yang kita sudah jelaskan. Apabila teman-teman di pemasangan ini agak sulit karena banyak kodenya, kita akan buat nanti di part 3. Nah, setelah sudah terpasang kabel USB, kabel audio, kabel power supply, kabel F panel tadi, tombol on sama tombol off CPU, nanti kita gampang banget masangnya ya. Tinggal kita pasang harddisk. Jadi bagi kalian yang pakai harddisk silahkan dipasang harddisk. Jadi apabila kalian pakai SSD silahkan dipasang SSD. Sama saja pemasangannya. Kita pasang dulu kabel SATA. Ini SATA-nya sudah kita pasang di motherboard, tinggal kita gabungkan ke harddisk. Jadi kabel itu ada dua, kabel SATA ke motherboard, kabel SATA dari power supply ke harddisk. Oke, ada dua ya. Jadi pemasangannya sangat gampang teman-teman. Ini pemasangan komputer dengan pemula ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai VGA juga beda lagi pemasangannya, tinggal pasang aja ke slot VGA-nya. Oke, setelah terpasang sudah seperti ini, berarti sudah oke. Tinggal kita pasang ke casingnya. Jadi pemasangan ke casing harddisk ini kan nggak semua casing sama tempatnya. Ini baru kita beli semalam, tapi pemasangan harddisknya itu kalau nggak salah di bawah ya, kalau nggak salah teman-teman. Tapi ada juga casingnya di samping ya, jadi ada juga di bawah, tinggal kita pasang. Oke, kita pasang dulu harddisknya 4 mur. Pastikan sudah terpasang 4 mur nanti supaya harddisknya kokoh. Nah, setelah itu sudah selesai, barulah kita tes apakah motherboardnya hidup ya, ataupun power supply-nya bekerja dengan motherboardnya. Jadi kalau kita hidupkan nanti tombol on-nya, CPU-nya tidak hidup, bisa juga pemasanganmu tidak pas. Coba dicek dulu. Tapi kalau kipasnya sudah hidup, berarti tombol on-nya sudah berfungsi semua. Nah, buat kalian sekali lagi, apabila kalian bingung cara masang F panel tadi, cek video kita bagian ketiga part 3 ya. Jangan bosan-bosan singgah di channel kita. Sudah selesai seperti ini tampilannya. Sudah oke, semua sudah kabel terpasang, RAM sudah terpasang, kipas sudah terpasang, kabel USB sudah terpasang. Oke, harddisk sudah terpasang. Jadi kita tinggal tes aja ini hidup atau enggak. Jadi kalau hidup berarti sudah bekerja, tinggal install ulang aja. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen video ini. Mana yang kurang silahkan di komen, kita akan ajari. Oke, setelah sudah terpasang semua, pastikan sudah terpasang semua, dan kita tinggal gaskan, tinggal install ulang. Namanya juga beli baru ataupun rakit baru, tinggal install ulang dong ya. Jadi kalau teman-teman beli baru komponennya siap pakai nggak juga, tinggal install ulang aja teman-teman. Oke, sudah tahu teman install ulang, cek video kita nanti ya, install ulang, ada juga di tutorial yang lain. Oke, kita coba hidupkan dulu kipasnya, ke power supply-nya, power apanya, ke CPU-nya. Oke. Nah, apabila kipasnya sudah berputar berarti sudah bekerja semua ya, tinggal install ulang. Oke guys. Nah, oke, jangan lupa di subscribe video ini dan di komen.